Kartanegara, kerajaan yang menjadi kesultanan. Kutai Kartanegara mencuat kembali ke permukaan setelah usai gaung rencana pemindahan ibu kota negara ke sebagian wilayah Kalimantan Timur. Dalam catatan sejarah, kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti dan menjadi raja pertamanya pada tahun 1300 sampai 1325. Kerajaan Kutai Kartanegara yang bercorak Hindu sering berselisih dengan kerajaan terdekatnya, yaitu Kerajaan Kutai Martadipura, yang lebih dulu berdiri kawasan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Salah satu kerajaan tertentu di Nusantara yang berdiri pada abad keempat, dan puncak perselisihannya terjadi pada abad ke-17, di mana Kutai Kartanegara berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura di bawah Raja Pangeran Sinum Panji Mandapa yang sudah berubah menjadi kerajaan Islam. Kemudian beliau menyatukan dua kerajaan dengan nama Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martapura dan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banjar secara terpaksa. Raja Kerajaan Kutai Kartanegara yang pertama memeluk agama Islam adalah Aji Raja Mahkota Mulia Alam pada tahun 1575 yang berkuasa antara tahun 1545 sampai 1610. Namun Islam baru diterima dengan luas pada abad ke-7 yang dibawa dan disebarkan oleh Tuan Tunggang Parangan dari Makassar. Diterima dan didukung oleh Raja Mahkota yang saat itu menduduki singgasana Istana Raja Kutai Kartanegara sebagai seorang raja. Gelar raja pun diganti menjadi sultan. Dan yang pertama kali bergelar sultan adalah Sultan Aji Muhammad Idris yang menduduki tahta pada tahun 1732 hingga tahun 1739, dan nama kerajaan diganti Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Pembangunan masjid segera digalakkan, nama-nama Islam pun mulai digunakan di lingkungan istana. Kemudian Sultan Aji Muhammad Idris memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kartanegara ke tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782 dengan tujuan menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado dan pemarangan yang dianggap telah kehilangan tuahnya. Sang Sultan dikenal gigih melawan penjajah, bahkan ia wafat di Sulawesi Selatan saat bertempur melawan penjajah bersama rakyat Bugis. Kemunduran kerajaan Kutai Kartanegara dapat dirasakan ketika mulai menjadi bawahan Kesultanan Banjar, dan mulai 1787 secara de facto kerajaan ini berada di bawah kekuasaan Belanda setelah acara penyerahan kekuasaan dari Kesultanan Banjar. Kemudian pada 1825 atas inisiatif Ji Muller yang menjadi residen di Banjarmasin, kerajaan Kutai Kartanegara diikat secara resmi oleh Belanda. Pada tahun 1947 Kesultanan Kutai Kartanegara dengan status daerah swapraja masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama daerah kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir. Kemudian Kutai masuk ke dalam Republik Indonesia sekitar pada 27 Desember. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, daerah swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat kabupaten. Kemudian pada 21 Januari 1960, pemerintahan kerajaan Kutai Kartanegara resmi berakhir setelah serah terima dari Sultan Aji Muhammad Parikesit dalam sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai di Tenggarong. Namun pada 1999 Bupati Kutai Syaukani Hasan Rais berencana untuk menghidupkan kembali kerajaan Kutai Kartanegara dengan tujuan untuk mengingat dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah agar tidak ditelan masa. Akhirnya putra mahkota Sultan Haji Aji Muhammad Salehuddin II dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara setelah mendapatkan persetujuan presiden. Semoga kejayaan di masa lalu di Pulau Borneo kembali bersinar.
seiring ibu kota negara yang akan dipindah dari Jakarta ke bumi yang masih konsisten memegang adat dan budayanya. Dukung terus channel kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi video terbaru kami yang akan menguak berbagai sejarah yang ada di Nusantara. Jangan lupa untuk share video ini ke berbagai kalangan agar kita semua tahu sejarah yang telah lama terpendam.